kesempatan, mari kita bergabung dengan selalu mengawali rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya, tidak pernah putus rahmat dan nikmat Allah siang malam, baik dari sisi kesehatan yang masih terjaga dengan baik, apalagi umur. Namun ada juga di antara teman, saudara kita, atau siapa yang kita kenal, ya harus diopname karena sakit. Semua itu kan sakit, penyakit datangnya dari Allah. Ya. Kalau kita sakit harus ikhtiar berobat, berdoa, ya. Ya. Yang menghilangkan juga penyakit itu Allah. Kan nggak boleh kita merasa khawatir, gelisah yang berlebihan. Ya. Al-wahmu nisfudda. Kegelisahan yang berlebih-lebihan itu mengundang setengah penyakit, ya. Tapi kita harus tenang, ya. Itma'an, tenang. Tenang itu nisfud dawa. Itu bisa mengundang setengah obat. Bisa mengobati dengan tenang. Artinya dalam hidup ini kita merasa menikmati apa yang hari ini Allah sudah berikan kepada kita sekalian. Sementara sabar, as-sabru bidayatu syifa, sabar itu awalnya penawar, ya, obat, ya. Sabar dalam semua hal, ya, saya kira seperti itu. Dan itulah tuntunan dari syariat Islam ini, ya. Segala sesuatu tidak mungkin simsalabim datang begitu saja tanpa ada sebab musabab. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau malam Ahad, malam yang lalu kita menyinggung, ya, mana Baitullah, ya, poros sentralnya bumi, rumah Allah, kan. Malam ini kita lanjutkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu beberapa bulan yang sudah ditentukan. Kalau ada wacana haji boleh bulan-bulan di luar haji bulan lain, itu sudah berbenturan dengan nas Al-Quran. Dia beberapa bulan, ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ya, ashhurum ma'lumat itu adalah Syawal, Zulkaidah,
dan Zulhijjah. Malah 10 sampai 10 Zulhijjah. Taruhlah ada pendapat sampai 3 bulan. Okey. Apa itulah Ashhurun Ma'lumat. Boleh kita mau pergi haji di bulan Ramadan gitu. Itu orang yang kurang waras ya, tidak normal cara berpikir, menabrak ayat-ayat firman Allah yang qat'i Al-Quran ya. Oh, ada juga wacana pindah saja hari Jumat, hari Minggu, hari Ahad. Ini kan lebih lagi gila gitu. Padahal hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Islam ya. Ahad itu untuk Kristiani ya. Jadi hal-hal semacam itu ya tentu kita tidak terimbas ya, terpengaruh sehingga melemahkan semangat akidah ya, pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Huwa an waqtal hajj ashhurum ma'lumat. Waktu haji itu beberapa bulan. Fadalla ala annahu la yasihhu qablaha kamiqatis shalah. Anjir, tidak boleh kita melakukan haji lebih awal. Oh, Ramadan saja aju. Enggak boleh. Atau setelah Idul Adha, Muharram atau Safar, tidak boleh. Karena dia sudah ditentukan miqat, ada waktu. Ya, miqat zamani ya. Seperti juga disebutkan kamiqatis shalah, seperti waktu salat. Salat ini sudah diatur. Oh, kita mau salat jam 6 maghrib. Nah, gitu. Enggak boleh, belum tiba waktunya ya. Kalau belum masuk waktu, salat itu tidak sah kan gitu. Begitu juga dengan ibadah haji. Belum masuk waktunya, maka ibadah haji itu tidak sah dilakukan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimallah akhbarna Muslim, dan seterusnya Ani bin Abbas annahu qala la yanbaghi li ahadin an yahruma bil hajj illa fi syuhuril hajj min ajli qaulillahi ta'ala al hajju ashhurum ma'luman. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan hadis sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas ya. La yanbaghi, tidaklah, tidak boleh, tidak pantas, tidak diterima bagi seseorang yang melakukan ihram hajinya kecuali di dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itulah Ashhurum Ma'lumat. Syawal, kalau Syawal sudah masuk bulan haji. Zulkaidah, ini bulan haji. Zulkaidah si sedang kita lalui ya. Kemudian Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ada juga pendapat sampai 1 bulan Zulhijjah, itu bulan haji. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Ada masuk SMS ya. Tak dari siapa, enggak tahu juga ini, dari jamaah pendengar atau apa, atau yang mau sudah ada nama kota berangkat haji tapi enggak jadi. Apa katanya? Ustaz, tahun lalu sudah terpanggil, umur saya sudah 86 tahun lalu katanya. Tahun ini juga enggak jadi ya.
sudah 87 tahun. Ya. Jadi kan semakin uzur ini, semakin uzur. Saya mengatakan, bersabarlah Bapak, bersabar ya. Mungkin Pak Haji belum pernah, Bapak belum pernah menaikkan rukun Islam yang kelima, tapi ini tertunda lagi tahun ini. Bersabarlah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, sehat. Ya mungkin tahun depan ya, tahun ini nggak bisa berangkat, tahun depan insyaallah ya. Dan semua ini kan ada ketentuan qada dan qadar ya, sana ya. Ya. Jadi kita harus sabar ya, sabar. Malah ada yang jamaah sudah dipanggil kota, tapi sudah dipanggil Allah duluan. Ada juga sudah dipanggil Allah, tapi yang penting niat. Biaya yang sudah didaftar 30 juta lebih tidak diperhitungkan ya. An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah, kata Rasulullah. Biaya untuk haji itu seperti biaya pada jalan Allah ya. Jadi yang penting kesabaran ya. Ada sebuah kesabaran. Nah, kenapa? Ya, yang penting al-umuru bimaqasidiha ya. Ada maqasid, ada tujuan, niat kita ya. Jadi pemerintah sudah memperhitungkan ya. Jadi al-akhzu bi'akhfin darurain. Jadi kalau ada dua hal darurat, halangan ya, maka tentu dipilih yang lebih ringan. Maka pemerintah mempertimbangkan lebih baik, lebih maslahah, manfaat kalau haji tidak, jamaahnya tidak dikirim tahun ini misalnya. Malah kita baca informasi tahun ini juga ada haji, tapi terbatas, hanya ahlul Makkah, penduduk Makkah dan orang yang mukimin di sana, dan juga dibatasi, tidak bebas begitu, dibatasi jumlahnya seperti tahun yang lalu. Tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil masalah. Kaidah juga menyebutkan, kaidah fiqh, apa yang dilakukan oleh pemimpin, oleh imam untuk kepentingan rakyat itu adalah masuk dalam ranah maslahah. Maslahah. Ya mudah-mudahan tahun depan Allah menormalkan, menghilangkan itu semuanya ya, yang menakutkan dan sebagainya ya, virus dari kita sekalian. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji Makkah Al-Mukarramah itu tanah haram, diberkati sebenarnya ya. Seperti juga Palestina ya, Yerusalem juga itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sudah demikian ya, tempat kemuliaan, di situ lahirnya Nabi, di situ Baitullah ya, rumah Allah yang pertama. Di Palestina juga seperti itu ya. Masjid pertama Al-Aqsa dulu, masjid kiblat pertama ya. Tapi masjid yang ketiga ya, harus dikunjungi, ziarah ya. Dan di situ juga banyak para nabi dan rasul dilahirkan oleh Allah. Palestina sekitar itu ya, Syam, Suriah, Mesir, Palestina ya. Itu banyak, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Lut, Nabi Ya'qub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, dan sampai Nabi Isa alaihissalam.
Jadi di situ lahir para rasul dan para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin Majelis Permusyawaratan Aceh mengeluarkan fatwa dari hasil kajian ya, bahwa Palestina itu miliknya umat Islam, tempat Al-Quds yang diberkahi. Maka kita penduduk di sana wajib aini membela, mempertahankan Masjid Aqsa sebagai tempat suci yang ketiga dimuliakan oleh Allah. Ya paling kurang kita akan mengirimkan donasi kalau ada kemudahan ya. Bantuan finansial, material, atau doa kita. Ya. Jadi begitu, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Yerusalem itu dalam bahasa Arab Ursalim Al-Quds, artinya damai dan suci. Jadi tempat damai, seperti juga Makkah Al-Mukarramah, tanah haram, damai dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu ibadah haji tentu dimulai dengan niat, niat dengan kasat, pembuat ibadah hati yang suci. Saya kira semua ibadah kita innamal a'malu binniyat. Sahnya amal yang kita lakukan itu dengan niat ya. Dengan nawaitunya kita. Tanpa niat tidak bisa. Salat nggak ada niat, rukun. Niat itu salah satu rukun. Nggak ada niat tidak sahnya salat. Seperti itu. Jadi matematisnya jelas ya. Tidaklah hal yang sulit ya. Kita menggunakan ada ihram pakaian ya, pakaian ihram kalau kita seorang akan ibadah haji ya. Pak ihram umrah, ihram haji menggunakan pakaian ihram. Pakaian kalau sehari-harian itu membedakan ya. Ada perbedaan pakaian. Kalau kita kerja di pemerintahan, ada lambang pakaian, ada warna ya. Dan sebagainya ya. Kalau pejabat pakaiannya berbeda dengan orang biasa ya. Gemale keangkatan getakut ke pakaian, getakut keangkatan gemale ke pakaian gitu. Sebagainya. Ada miqat makani ya. Tempat mengambilnya ihram ya. Kalau dari Madinah Bir Ali ya. Kalau dari Jeddah ya, dari Jeddah diambil miqat ya, tempat kita niat ihram ya. Jadi ketika kita melakukan miqat, semua pakaian-pakaian simbol kemegahan kita itu harus dilepaskan. Oh hari ini kita pejabat, kita presiden, kita gubernur, kita bupati, kita wali kota, ya, ada pakaian kebesaran, kita pengusaha dan sebagainya lah. Itu dilepaskan ketika di miqat meniatkan ihram, ya, mengambil umrah atau haji, ya. Memakai pakaian yang sama, pakaian yang sama. Semua kita sama pakai pakaian, siapapun ia, tidak ada beda ya. Pakaian putih tidak terjahit, semua yang lain dilepaskan ya. Termasuk kolor bagi laki-laki, bagi bapak ya. Lepaskan semua ya. Dan ini melambangkan pakaian
mengakhiri hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kafan, ya, kain kafan. Ya. Itulah pakaian kita di akhir. Walaupun hari ini banyak dalam lemari penuh pakaian, ya. Tapi ketika kita kembali kepada Allah kan, si lapih, 2 lapih, paling banyak 5 lapih pakaian putih dibalut kita, ya. Itulah melambangkan akhir hidup. Ya, sekarang kita pejabat ada tanda penghargaan, tanda bintang dan sebagainya. Ya, taruh di dada, tapi nanti kan nggak ada lagi yang kita banggakan. Ya. Semua ditinggalkan itu. Ya. Tapi yang dibanggakan nanti adalah amalnya, amal kita selama kita hidup di dunia, beramal. Ya. Makanya ketika seseorang juga ihram, sudah meniatkan ihram, semua ada pantangan, ya, ada larangan, ya, nggak boleh rafas, kata-kata kotor, ya, jima dengan istri, nggak boleh jidal, bertengkar, ya, antara satu dengan yang lain, ya, nggak boleh fusuk, maksiat, ya, caci maki. Begitulah dalam ibadah, ya. Itulah dalam ibadah. Kalau Tuhan sampaikan kepada yang SMS, yang tidak bisa berangkat, perbanyaklah. Bapak sekalipun tidak bisa berangkat haji, sudah 2 kali dipanggil, perbanyaklah ibadah di sini. Beri sedekah, ya. Berdoa, baca Quran. Ini ada kurban Idul Adha, beri kurban, ya. Kalau mampu 1 ekor sapi, kalau tidak 1 ekor kambing, ya, kibas domba. Kita perbanyak ibadah itu. Mungkin Allah akan menilai, ya, kesungguhan istiqamahnya kita, semangatnya kita itu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, kita di sana berhadapan dengan Baitullah, rumah Allah. Tawaf di sana, ya. Salat dan sebagainya. Di situ ada Hijir, ada Hijir Ismail. Hijir itu pangkuan Ismail, karena Ismail dipangku oleh Hajar, umminya, ibunya, ya. Begitu. Makam Ibrahim laju taperap, mohon hadarat, doa tapinta, tempat makbul, tempat mustajabah. Oleh nibaknyan kedih bak Hijir, bilik Ismail laju taraba, kan? Dia ada lingkaran yang sudah haji, saya kira bisa mentransparansi, ya, di benak kita masing-masing. Siti Hajar ini awalnya seorang budak, kemudian memperistrikan oleh Nabi Ibrahim. Seorang budak, kulitnya hitam, miskin lagi, ya, miskin, asalnya dari Mesir. Malah dalam riwayat kuburan Siti Hajar itu juga di Hijir, dekat Ka'bah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia awalnya seorang budak berkulit hitam, tapi hatinya emas, bening, ikhlas, bersih hatinya, ya.
sehingga Allah memuliakannya. Ya. Allah memuliakan sepanjang masa, diabadikan oleh Allah. Kemuliaan itu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, rupanya bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan yang disandang, harta yang banyak, ya, dipuja-puji oleh manusia ini, bukan itu. Tapi kemuliaan itu adalah pada nilai ketakwaan seseorang. Inilah salah satu contoh Siti Hajar yang melahirkan darinya Ismail, yang juga nanti jadi seorang Rasul Allah, jadi Nabi. Subhanallah. Itulah seorang perempuan berkulit hitam, tapi hatinya bening, bersih, ikhlas dalam menjalankan semua perintah. Oh, kata Ibrahim, kita harus pindah dari Palestina. Disuruh Allah pindah kita ke tempat yang jauh. Siap. Ya. Tidak pernah menolak dengan bayi Ismail itu. Dibawa serta 1.500 km Palestina ke tempat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Inilah kita menempatkan tempat yang jauh, tidak ada orang, nggak ada manusia lalu lalang, nggak ada rumput, nggak ada tumbuh sehelai rumput pun ya. Itu kita bisa bayangkan gurun yang panas, tidak seperti hari ini ya. Jadi makmur. Tapi waktu itu ya begitulah. Tapi di samping rumahmu yang mulia, dimuliakan oleh Allah, itulah Baitullah. Jadi sebelum ketika Ibrahim menempatkan anak dan istrinya, walaupun waktu itu belum diketahui ada rumah Allah, tapi sudah ada Baitullah di situ. Nah, rumah yang pertama dibangun, rumah Allah di bumi ini kan di Bakkah, itulah Baitullah. Ya. Baitullah, rumah Allah yang pertama. Rabbana liyuqimus salah. Dia berdoa, Ibrahim berdoa, mudah-mudahan nanti ada orang yang mendirikan salat di sini. Ada tawaf, ya, tawaf. Karena ini Covid ya terbatas ya, tidak selalu ya. Kalau tidak, ya mungkin juga ada hikmah apa yang Allah berikan di balik itu semuanya, supaya manusia menyadari ada yang mengatur alam semesta ini, langit dan bumi. Ada yang mengatur, ada yang mengawasi, ada yang menjalankan sunnahnya. Manusia paham, tahu ya. Jangan terus melupakan, apalagi maksiat ya, kemaksiatan di bumi ini. Supaya manusia ini ingat kembali ke jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Jalan yang lurus, jalan menuju kepada surga. Inilah Baitullah sebagainya. Dan Bapak sekalian, magnet Baitullah itu faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Baitullah itu seperti magnet, dijadikan daya tarik yang luar biasa. Daya tarik. Makanya walaupun kita tidak ke sana, tapi selalu kita berdoa lah. Ya. Tidak tahun ini, bisa tahun yang akan datang. Ya. Selama umur masih ada. Ya. Dan sebagainya.
selama Allah masih memberikan sehat dan umur, ya. Paling kurang seumur hidup wajibkan sekali haji. Rukun Islam yang kelima. Jadi Siti Hajar ini ibu yang penuh kasih sayang. Tak duduk berpangku tangan ketika tidak ada air, dia bolak-balik Safa Marwah mencari air untuk kebutuhan anaknya yang masih bayi. Safa artinya kesucian, ketegaran. Dari Safa dia berjalan lari ke Marwah mencari seteguk air, secercah air untuk kepentingan kebutuhan anaknya di gurun yang pasir. Ke Marwah ideal, sikap menghargai. Marwah itu sikap menghargai, bermurah hati, suka memaafkan orang lain. Marwah, ya. Safa kesucian, Marwah suka memaafkan kesalahan orang lain, lapang dada, ya. Maka Hajar nggak pernah dia merasa pesimis di dalam mencari itu. Dia optimis akan Allah berikan itu. Inilah lahirnya Zamzam, muncul air Zamzam, ya. Zam, ya. Ketika muncul air Zamzam, tempat Ismail terus membanjir, dia katakan Zam. Zam itu berhenti, ya. Dibendung supaya berhenti airnya, berhenti. Jangan terus mengalir, berhenti airnya. Ya. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan air yang paling baik di bumi ini kan air Zam-Zam. Ya, tidak terkontaminasi dengan virus-virus di air, ya. Bersih, teruji dan sudah diuji di lab terbaik. Minum bisa jadi obat dan bisa mengenyangkan, ya. Dengan tentu menyebut nama Allah sesuai dengan niat kita, ya. Air Zam-Zam sebagainya. Hari ini tak pernah kering, sekalipun ya terus diambil airnya, kan. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala dalam batu. Kan batu di Arab, di Makkah itu kan tanahnya berbatuan, tidak seperti tanah kita, tapi disitulah muncul air, ya. Allah karuniakan, tidak pernah dia kering. Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekeliling itulah orang tawaf. Larut, ketika tawaf kan kita larut. Manusia ini larut dalam dimensi ilahiyah. Semua doa-doa terangkat ke sana. Makanya ada yang mengatakan, kenapa kita tawaf harus putar terus kiri, tidak ke kanan, ya. Kenapa tidak ke kanan, ya? Tapi kita tetap sebelah kiri Baitullah itu. Ada yang mengatakan karena dengan kiri itulah suara-suara doa kita terangkat naik ke tempat yang tinggi. Ada orang secara IT teknologi memberi perbandingan. Lihat baling-baling helikopter tidak putar ke kanan katanya, tapi baling-baling itu putar ke kiri. Kalau putar ke kanan mungkin nggak naik dia, nggak bisa terbang. Ya, putar kiri baling-baling helikopter, ya, sehingga dia bisa naik kasar, ya. Memang secara akal, ya, dalil akli ya juga, ya. Jadi kita kiri supaya suara kita, doa kita, talbiyah semua terangkat ke langit, ya. Suara-suara yang bagus, amal-amal yang baik ketika orang tawaf. Ketika kita masuk Masjidil Haram dianjurkan lebih baik kan tawaf, tidak tahiyatul masjid, ya. Karena nilai pahalanya lebih tinggi, ya.
Tawaf itu 60 rahmat, ya, dicurahkan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan tawaf di Baitullah sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanallah. Inilah ketika seseorang tawaf, itu sifat keilahian lebih tinggi. Pak, larut dalam pendekatan sufi itu al-fana, ya, fana fillah. Al-fana fillah. Jadi seolah lenyap, ya. Hilang perasaan kita, hilang, larut. Begitulah yang harus. Maka ketika tawaf bukan selfie, bukan pakai HP, foto, bukan itu. Itu kan sedang ibadah, ya. Maka at-tawaf as-salah. Tawaf itu salat sebenarnya. Kita salat 7 kali itu putaran, ya. Itu kita salat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberi makna kepada kita. Allah lah yang menjaga Baitullah, rumahnya. Walaupun dulu ada juga yang ingin menghancurkan Ka'bah, Baitullah, tapi Allah selamatkan. Baca dalam surah Al-Fil, Raja Abrahah dari Yaman cemburu, iri hati. Kenapa orang ke Makkah beribadah, tidak ke Yaman saja? Dia ingin menghancurkan, ya. Ingin menghancurkan Baitullah. Tapi Allah selamatkan itu dari angkara murka Abrahah. Lantas Allah kirim pasukan khusus yang Allah ciptakan. Warasala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil, pasukan khusus, pas-khas. Yang Allah ciptakan ini burung ababil, tayran, ya, kirim semua. Masing-masing membawa 3 batu dari neraka, 2 batu itu di kakinya, kaki kiri, kaki kanan. 1 kerikil itu kata Ibnu Katsir sebesar biji kacang kuning di paruhnya. Itulah yang dibom nuklir Allah, virus mematikan, ya. Jadi bernanah, hancur luluh seperti daun dimakan ulat. Subhanallah, naudzubillah. Jadi semua itu Allah. Oh, hari ini Palestina, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa diganggu. Allah mungkin yang melindungi suatu saat, ya. Ya, tunggu saja kapan Allah menurunkan junud, tentara lantaroha, tentara yang tidak pernah dilihat oleh manusia ini, ya. Ada tentara Allah, pasukan khusus, ya. Allah yang melindungi agamanya, Allah melindungi rumahnya, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan ibadah kita, berdoa, ya, membaca Al-Quran lama-lama di masjid, memakmurkan masjid, ya. Yang mudah-mudahan Allah akan menjauhkan, menjauhkan segala musibah, ujian dari kita. Walaupun hari ini ada beberapa daerah katanya terus meningkat, ya, mudah-mudahan dengan kita dekat diri dengan Allah, beraudiensi, membaca Al-Quran dengan disiplin dan teratur, salat berjamaah, disiplin dan teratur, insyaallah Allah akan menjauhkan segala musibah dari kita sekalian. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.